Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kita mendengarkan kata nilai, biasanya akan langsung terfikir terhadap angka atau skor yang kita peroleh dari suatu tes atau suatu ujian. Tetapi pada pembahasan kita ini, nilai yang dimaksud bukanlah nilai yang diperoleh dari sebuah tes atau ujian. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah value. Value sendiri dapat diartikan sebagai standar perilaku seseorang. Sehingga kalau kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila di sini adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan atau yang ada dalam pikiran seseorang atau dalam pikiran masyarakat mengenai cara bertindak atau sesuatu yang dianggap baik. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Jadi prinsip standar atau dalam hal ini nilai itu bersumber dari Pancasila. Profesor Dr. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3. Yang pertama ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau untuk aktivitas, misalnya pakaian, makanan, dan rumah. Nilai yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, misalnya agama atau ibadah. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai pertama yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan terhadap adanya kausa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan. Nilai yang kedua adalah kebebasan memeluk agama. Ini berarti negara itu menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Nilai yang ketiga adalah melarang ateisme. Sila ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai warga negara, kita itu wajib untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat adalah menjamin toleransi. Negara wajib untuk menjamin adanya toleransi terhadap perbedaan dan kemajemukan yang ada di negara Indonesia. Yang kelima adalah negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara Indonesia dan juga siap untuk menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Selain nilai-nilai tadi, sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya tercantum pada Pancasila saja, tetapi juga terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menyebabkan setiap peraturan perundang-undangan atau aturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keimanan atau ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung beberapa nilai. Yang pertama adalah hakikat manusia. Maksudnya kita itu harus memperlakukan manusia sebagaimana hakikatnya sebagai makhluk atau ciptaan Tuhan. Nilai yang kedua adalah kemerdekaan. Di sini Pancasila mengakui kemerdekaan setiap orang dan setiap bangsa. Kita juga tidak mengakui adanya perbudakan atau adanya penjajahan. Nilai yang ketiga adalah keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti Pancasila itu menginginkan adanya keadilan dan peradaban di negara kita. Keadilan ini harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang keempat adalah beradab. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki daya, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan yang membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, maka pemerintah harus senantiasa mengarahkan kepada tercapainya hakikat manusia yang beradab.
Hal ini berarti negara harus memenuhi martabat manusia, hak-hak manusia, dan juga kemerdekaan manusia. Nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa Indonesia yang memiliki keheterogenan suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama mampu membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya ada nilai nasionalisme, yang kedua cinta bangsa dan tanah air, yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit, yang kelima yaitu menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menghendaki adanya musyawarah mufakat. Artinya bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan umum hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan cara yang terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini diantaranya adalah 1. Demokrasi. Demokrasi di sini adalah demokrasi secara umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah permusyawaratan. Permusyawaratan ini berarti harus ada keputusan yang diambil bersama-sama. Baru setelah itu ada tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah kejujuran bersama. Terkait dengan permusyawaratan, kejujuran bersama ini adalah kejujuran ketika mengambil sebuah keputusan. Dan nilai yang keempat adalah musyawarah dalam permusyawaratan rakyat. Perbedaan demokrasi pada negara Indonesia dengan negara-negara lainnya adalah pada permusyawaratan rakyatnya. Nah, di Indonesia musyawarah untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara negara terkait nilai-nilai pada sila keempat ini ialah penyelenggara negara harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat, wajib menghormati dan menghargai hak-hak politik warga negara, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mufakat. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang pertama adalah kemakmuran yang merata. Hal ini berarti diharapkan bahwa kemakmuran dapat tercapai oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua adalah kekayaan alam yang digunakan bersama, caranya dengan memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah melindungi seluruh rakyat. Jadi negara harus melindungi seluruh warga negaranya, bukan hanya yang kuat tetapi juga melindungi yang lemah, supaya warga bisa bekerja sesuai bidangnya. Nilai yang keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan sila ini, kita juga sebagai warga negara haruslah seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban kita. Jangan sampai kita hanya menuntut hak kita, tapi kita lupa menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, yang kelima yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik.